Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama saya Pipi Drummer. Oke teman-teman, hari ini saya berada di Bandara Internasional Hong Kong. Saya sudah sampai ya, dan saya akan memasuki ruang check-in untuk teman-teman yang dari Indonesia. Bagaimana, seperti apa prosedurnya dan harus bagaimana, karena saya tidak mengikuti tes PCR yang dianjurkan dari teman-teman di sini juga yang udah pulang ke Indonesia. Saya harus ikut tes kesehatan di Hong Kong ya. Oke, ikuti terus. Ini teman-teman yang dari Indonesia yang naik Cathay Pacific, satu rombongan sama saya juga ya teman-teman ya. Ayo kita mau check in dulu ya teman-teman ya. Ini teman-teman saya di belakang banyak sekali. Exit B lurus. B. Teman-teman dari Indonesia ya. Nah, ini kepulangan kita. Kita dalam perjalanan mau check in ya guys ya. Ini teman-teman dari Indonesia. Nyampe Jakarta jam 11.30. Ini teman-teman kita dari Indonesia. Guys, ini yang kita tidak pakai surat PCR, surat kesehatan dari Hong Kong. Sekarang kita mau menuju ke Wisma Atlet. Nah, kita naik bis ya, difasilitasi sama pemerintah Indonesia. Nah, ini kita udah sampai Jakarta. Terus ini para petugas. Ini dipisah deh, yang punya PCR sebelah sana yang tes kesehatan. Yang nggak bawa PCR, surat dari dokter di sebelah sini, teman-teman ya. Kita akan mengisi biodata dulu untuk formulir tes kesehatan yang akan diadakan di sini di Jakarta ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalau sudah sampai Jakarta kita disuruh mengisi biodata kita, nama, tempat, tanggal lahir, terus negara asal, negara dari mana datang, nomor paspor, nomor penerbangan, sama nomor tempat duduk waktu kita di pesawat. Halo guys, beginilah keadaan Jakarta. Ini yang tidak mengikuti tes PCR ya. Nah, selamat pagi. Jadi hari ini kita mau tes PCR di Wisma Atlet itu teman-teman yang lainnya. Kita akan tes PCR ya teman-teman ya, doakan kita semuanya negatif, nggak ada yang terkena sakit. Oke? Halo lur, welcome back to my channel. Masih bersama saya Pipi Drummer. Kita bare. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang bekerja mencari dolar ya. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit berbagi tentang kepulangan para TKI ataupun TKW Indonesia yang berada di luar negeri, baik itu Hong Kong, Taiwan, Singapura atau Arab Saudi ya, yang pulang ke Indonesia dan tidak mengikuti tes kesehatan atau tes PCR yang sudah diberitahukan dari negara-negara tujuan waktu mereka kerja, seperti di Hong Kong misalnya, seperti saya ya kerja di Hong Kong terus kemudian pulang ke Indonesia dan tidak mengikuti tes PCR atau tes kesehatan. Seperti apakah saat tiba di karantina Jakarta di Wisma Atlet. Di sini saya akan sedikit berbagi bagaimana prosedurnya, apakah ribet ataukah susah, ataukah mungkin teman-teman mungkin dengar dari teman-teman yang lain katanya susah loh nggak bisa pulang ke Indonesia sekarang keadaannya seperti ini. Ternyata tidak teman-teman, kalau kita sudah memang niat pulang ke Indonesia dan teman-teman bisa mengajukan tes PCR itu atau swab ya, atau SWAP swab itu ya, itu bisa di negara kalian waktu bekerja itu bisa, ataupun kalian tidak mengikuti tes PCR ataupun swab itu juga bisa. Ada dua pilihan, itu tergantung teman-teman semua. Nah, karena saya sengaja tidak mengikuti tes PCR, saya ingin tahu seperti apakah karantina yang sudah diberikan pemerintah Indonesia untuk para TKI ataupun TKW yang bekerja di luar negeri. Nah teman-teman, sebelumnya waktu kita pulang ke Indonesia, entah itu kita naik pesawat Cathay ataupun mungkin Garuda ataupun mungkin pesawat lainnya ya, di situ otomatis kita akan disuruh mendownload gitu, apa namanya, semacam tulisan itu seperti Healthy Indonesia Health, itu kayak kesehatan gitu ya. Jadi cuma disuruh mendownload itu, suruh mengisi nama, alamat, nomor paspor, terus nomor KTP ID
pesawat yang kita tumpangi, nomor tempat duduk, seperti itu. Sebelumnya juga dari pihak KJRI sudah memberikan amanat untuk kita, kalau kita mau pulang harus mengisi biodata kita secara online. Itu kalian bisa ikuti KJRI Hong Kong mungkin lewat Facebook. Kita bisa klik data pulang TKI itu ya, kita bisa isi di situ. Sama isinya juga nama, alamat, terus tanggal berapa, naik apa, jam berapa, tanggal keberangkatan, terus yang jemput siapa, nomor telepon berapa, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman prosedurnya. Nah setelah kita sampai, kita akan otomatis naik pesawat ya. Setelah kita mengisi semuanya itu, kita akan naik pesawat yang kita tumpangi. Kemudian setelah sampai tiba di Jakarta, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang mengikuti tes PCR atau tes swab. Yang kedua, kelompok yang tidak mengikuti tes PCR. Kemudian petugas akan mendahulukan terlebih dahulu siapakah yang ikut tes PCR. Otomatis mereka akan dikirim ke suatu tempat, terus kemudian kita juga mengikuti sama. Masih ketemu lagi dalam satu ruangan yang besar itu, kita disuruh mengisi nama lagi, mengisi ya seperti itu tadi, paspor apa dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Nah tapi kalau yang mengikuti tes PCR atau tes kesehatan yang ada di Hong Kong, otomatis mereka bisa langsung lolos karena mereka sudah ada bukti bahwa mereka negatif, bahwa mereka itu sehat gitu ya. Jadi pemerintah rumah sakit di Hong Kong ataupun di Taiwan ataupun di Korea ataupun di Singapura itu sudah memberikan surat kesehatan ke mereka negatif, otomatis mereka bisa langsung pulang. Tapi untuk teman-teman yang tidak mengikuti, otomatis harus mengikuti lagi arahan-arahan yang diberikan petugas yang ada di Jakarta. Nah setelah itu kita akan menuju di suatu wisma atau tempat tinggal ya, di sini biasa disebut wisma atlet ya teman-teman. Kita akan diberikan fasilitas naik bis gratis juga untuk menuju wisma itu. Nah kurang lebih perjalanannya setengah jam lebih ya, dari bandara menuju tempat wisma atlet itu. Setelah sampai di situ, kita diberikan satu ruangan. Nah satu ruangan itu kamar lah ya, per kamar itu minimal diisi 3 orang, dan kita bisa memilih teman kita siapa yang akan jadi teman kita untuk selama kita menjalani masa karantina itu sambil menunggu hasil tes. Nah teman-teman, dalam kamar itu sudah disediakan kamar mandi dalam, dan di dalam juga di dalam kamar ada AC-nya ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut panas, karena memang pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi semuanya. Terus untuk masalah makan juga, kita juga dapat jatah dari sarapan, makan siang, bahkan makan malam teman-teman ya. Di luar juga ada jajanan, ada yang jual, tapi kan kita juga harus hati-hati karena kita sendiri masih dalam pengawasan untuk kesehatan kita. Jadi kita harus menjaga diri kita, kesehatan kita masing-masing, bagaimana biar kita itu tetap sehat sampai kita pulang ke rumah bertemu dengan keluarga, seperti itu ya. Terus tesnya waktu pertama pagi itu kita antri lagi, isi lagi biodata, kemudian petugas akan memanggil kita satu persatu, antri ya teman-teman. Paling di ini tadi saya sudah mengikuti tes itu dan diberikan ketempat yang agak panjang, jadi agak dangak gini sedikit, kemudian ketembatnya itu dimasukin ke hidung gitu ya. Jadi seperti itu. Setelah itu balik lagi ke kamar sambil menunggu hasil untuk beberapa hari, minimal 3-4 hari. Tadi ada juga saya tanya, ada yang lebih, ada yang 1 minggu, ada yang 6 hari. Kenapa saya nggak tahu, mungkin hasilnya nggak sama, nggak barengan gitu ya teman-teman. Jadi ada yang sudah pulang, jadi ada yang masih tinggal. Tapi biasanya paling lama itu 10 hari untuk menunggu hasilnya. Tapi yang cepat 3-4 hari di sini. Jadi nggak tentu gitu. Kita sabar aja, dan saya doakan buat teman-teman yang pengen pulang ke Indonesia nggak usah takut ya, nggak usah cemas, nggak usah bingung. Kalau pengen pulang, silahkan ikuti prosedur di sini. Nanti akan saya bagikan video-video waktu saya pulang, terus bagaimana agak sedikit aja ya video-video waktu di dalam, bagaimana keadaan teman-teman yang dari luar negeri waktu pulang ke Indonesia. Oke teman-teman, salam sukses, salam sehat semuanya buat teman-teman kita semua. Jaga kesehatan, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.